kita bicara sosial media adalah cara kita berkomunikasi dengan orang lain, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Karena pada zaman modern ini pola komunikasi tertutup kita adalah dengan menggunakan komunikasi end-to-end. Artinya setiap kita punya kerahasiaan sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain atas apa yang kita sampaikan. Nah, itu berkomunikasi rahasia. Yang berkomunikasi secara terbuka adalah di media sosial, platform digital yang ada di lingkungan kita. Seperti ketika kita mungkin membuat status uploadan di Facebook, di YouTube, atau mungkin di Twitter, atau media-media yang lain, bahkan termasuk di status-status WA dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Bisa komunikasi ini bentuknya adalah dengan memamerkan diri, bisa dengan cara mempertontonkan diri, atau bisa memberi pesan kepada orang lain, baik pesan itu langsung maupun tidak langsung. Intinya adalah ada interaksi, intinya adalah ada komunikasi baik searah maupun dua arah. Nah, Quran itu sesungguhnya sama, karena ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah, atau kita sedang berbicara, sedang menyampaikan unek-unek kepada Allah. Jadi ada sisi kesamaannya. Sisi kesamaannya sama-sama sebagai sarana untuk berkomunikasi. Cuma bedanya yang satu komunikasi antar manusia, yang lain komunikasi manusia dengan Allah. Nah, bagaimana komunikasi kita dengan manusia kalau kita hubungkan antara media sosial dengan Al-Quran? Nah, ini saya ingin mengutip satu ayat surat Al-Mujadalah ayat nomor 9. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'syiyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Nah, ini paling tidak bisa menjadi gambaran etika kita ketika kita bermedia sosial. Ketika kita bermedia sosial mestinya ada etikanya. Pola komunikasi kita harus dibangun dengan baik. Apa dawuhnya Allah? Ini zaman Nabi dulu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, tadi kan ada komunikasi end to end. Kalau kita bicara di WhatsApp itu ada tulisan end to end, artinya itu rahasia, terenkripsi, tidak bisa diakses oleh orang lain. Itu namanya pembicaraan rahasia, walaupun masih bisa disadap oleh orang yang bisa nyadap, yang diberikan kewenangan dan punya alat menyadap bisa. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa. Poin 1, Bapak Ibu, jangan bicara sesuatu yang dosa. Lah, apa yang dosa? Banyak. Kebohongan adalah dosa. Informasi palsu adalah dosa. Hoax. Betapa banyaknya informasi palsu yang kita sampaikan kepada orang lain. Ya, yang jelas itu
miskin literasi, tidak mau tabayun, hanya apa syahwat menyampaikan, akhirnya hoax, palsu, bohong, tidak benar. Nah, di sini Allah sampaikan, janganlah kamu membicarakan perbuatan yang dosa. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang palsu, nah itu dosa. Tidak boleh, karena kebohongan. Bapak, saya kan tidak niat palsu. Saya kan tidak niat menyampaikan berita palsu. Saya kira benar, kalimat saya kira benar itu sudah bohong. Karena saya kira sudah disampaikan. Berarti kan tidak ada validasi. Memang harus validasi? Iya. Kata Allah di ayat yang lain, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayat. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah saling menggunjing, itu dosa. Terus kemudian di ayat lain Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar. Apalagi kalau kita cerita tentang Siti Aisyah, apa yang disebut di situ? Al-Quran surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba minal itsm, dan seterusnya. Sesungguhnya orang yang datang dengan membawa berita bohong ya kalian sendiri kata Allah. Jadi yang membawa berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah itu juga kaum muslim. Nah, jadi Bapak Ibu, etika yang pertama kita adalah jangan membicarakan perbuatan dosa atau membicarakan sesuatu yang mengandung unsur dosa. Itu etikanya. Kita sebenarnya sebelum bermedia sosial, sebelum berinteraksi dengan orang lain, monggo dicermati surat Al-Mujadalah ayat 9 ini. Pembicaraan rahasia. Lu kan tidak ada yang tahu, Pak. Siapa bilang? Tidak ada yang tahu. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun pembicaraan yang kalian ucapkan kecuali di samping kalian ada raqib dan atid. Tidak ada yang tidak diketahui. Nanti kabeh. Jadi Bapak Ibu, pembicaraan rahasia itu kan hanya persepsi kita. Karena sesungguhnya malaikat raqib dan atid, malaikat raqib dan atid mengawasi setiap ucapan kita. Jadi ada polisi cybernya dari golongan malaikat raqib dan atid. Nah, ini kan bicara tentang cyber. Indonesia sudah punya domain undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Itu sesungguhnya mengatur bagaimana orang itu berkomunikasi dengan baik di media sosial. Jadi jangan dosa. Yang kedua, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, pemusuhan. Yang kedua, nah ini hampir mendekati tahun politik Bapak Ibu. Ingat, sebentar lagi akan banyak cerita, berita, informasi yang mengandung unsur adu domba, yang sifatnya provokatif untuk mengadu domba, mengacak-acak hati manusia.
agar mereka saling membenci, saling curiga, saling dengki, saling tidak percaya informasi tentang ini. Nah, parahnya sebagian kita itu penikmat berita begitu. Nah, yang parah ya. Mulai boleh ini coba yang menuhi. Oke, delalah naik buah pajak seneng kaya menuhi. Iya beritanya menuhi. Makanya kan teknologi kayak Google, Facebook itu kan punya AI kan, artificial intelligence. Dia itu bisa paham jenengannya senengannya apa, ngerti dengan algoritma tertentu dia bisa tahu jenengannya sukanya apa, tahu akan muncul. Tadi nek ngerti nih ini setsne library kok umpamanya berita tentang tokoh X, tentang tokoh Y. Nah nanti lah ngisolani sini koyo ngene utawa sing mambu-mambu koyo ngono. Nah jadi Bapak Ibu, etika kita ketika bermedia sosial adalah jangan membicarakan sesuatu yang berpotensi menimbulkan pemusuhan. Itu rusak. Termasuk dalam agama. Dalam agama itu ada orang yang senangnya mancing-mancing pemusuhan. Senangnya membahas tentang khilafiyah al-wiswis. Anggap bahas baleni meneh. Sesuk baleni meneh. Jadi ngapain sih? Yang penting-penting tidak dibahas. Bangsane wudhu gak dibahas, bangsane iman kepada Allah gak dibahas. Tapi nek kon bahas khilafiyah, perbedaan pendapat yang membuat orang telinganya jadi panas, orang jadi gontok-gontokan, seneng. Nah ini bahaya. Yang begini ini harus dikurangi. Debat boleh, tetapi Bapak Ibu mungkin ya ini statistik kasar ya, mungkin wong debat itu 90% kemungkinannya tidak baik, hanya 10% lah kurang lebih kebaikannya. Jadi debat ping 10 ping 9 elek, sing ping pisan sing apik. Jadi dengan bisnis probabilitasnya 1/10 maju. Ya mboten oke. Terlalu beresiko. Debat itu terlalu beresiko. Wong nek debatnya wong ora ngerti. Wah payah. Dalil daki tapi ora ngerti maksudnya. Nggak tahu sesungguhnya yang dimaksud itu apa. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan suka menyampaikan, lebih khusus karena kita bahasanya media sosial, sesuatu yang bikin bertengkar. Kalau bisa itu cari sesuatu yang bisa mendamaikan, ya, mendamaikan. Artinya orang yang bisa mendamaikan itu harus mengorbankan dirinya, mengorbankan dirinya. Karena kadang A, B, C, D bertengkar. Kita ingin mendamaikan ya kita diduduki kalau ABCD itu disengiti, diduduki, tapi toh akhirnya mereka bisa paling tidak bertengkar, paling tidak. Jadi jangan sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Dan durhaka kepada Rasul, jangan durhaka kepada Rasul. Bahas sesuatu yang intinya adalah durhaka kepada Rasulullah, melanggar aturan agama. Jangan itu media sosial sebagian orang bicara begitu. Makanya Bapak Ibu, konten YouTube itu harus diimbangi dari hal-hal yang tadi, ya, dari hal-hal yang tersebut tadi. Ada pemusuhan, ada perbuatan dosa, kan bebas sekarang. Orang mau ngupload apapun bebas. Nah, mestinya kalau dengan melakukan hal tersebut, carilah konten-konten yang baik, konten-konten yang baik. Tapi survei membuktikan konten baik itu jarang yang viral.
konten baik itu jarang yang penontonnya banyak. Yang penonton banyak itu, coba lihat itu di YouTube itu yang sampai ratusan juta penontonnya, itu jarang yang isinya kebaikan, jarang sekali. Ya, rata-rata ya isinya ya maksiat, dosa, provokasi dan seterusnya. Itu menempati rating yang tinggi, rating penonton ya. Karena penonton itu kan memang sukanya begitu. Ya kita tahu lah yang namanya televisi, yang namanya media itu kan memang tujuannya kan mencari penonton. Sebab yang dibolehi penonton, maka akhirnya pilih caranya. Terus pokoknya orang pelan-pelan yang TV bolak-balik itu ngapusi, ngakali, cito dan sebagainya. Nah, dalam bermedia sosial monggo itu diperhatikan. Lalu yang harus kita bicarakan apa? Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Jadi kalau panjenengan mau ngomong, mau menyampaikan sesuatu di media sosial, silahkan sampaikan yang baik-baik. Urusannya adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi itu yang mestinya disampaikan. Apalagi kalau jenengan bikin macam-macam, bikin konten, status dan sebagainya, kan saat itu bebas. Yang penting aja sholat. Mangan-mangan boleh, asal makanannya halal, tidak ada unsur-unsur yang lain. Minum ya boleh, dolan ya ono, wong kuwi kabeh mubah kan. Yang nggak boleh itu kan yang halal. Tapi kalau mohon maaf, panjenengan bikin konten, upload, atau panjenengan bikin foto, bikin video yang isinya adalah muka Allah, isinya mengandung unsur dosa dan sebagainya, maka hindarilah itu semua. Jadi kalau Gusti Allah, yo kudune sing apik, aja nanti sesuatu yang tidak baik mesake bahwa panjenengan malah jadi itu soto di sini. Jadi urusannya adalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Dan juga Bapak Ibu, berikutnya dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Terus itu etika di dalam bermedia sosial. Monggo ayat nomor 9 surat Al-Mujadalah ini bisa panjenengan perhatikan. Nah, judul kita itu kan antara media sosial dengan Al-Quran. Bapak Ibu, tidak dipungkiri, tidak dipungkiri bahwa kita hari ini sebagian besar adalah orang yang kecanduan dengan HP. Sebagian besar. Dan itu tidak dipungkiri. Ini belum tentu maksiat, belum tentu jelek, belum tentu tidak baik. Karena HP pun isi kebaikannya banyak. Isi kebaikannya banyak kalau kita mau mencari kebaikan. Panjenengan cari apapun kan ada di media sosial, di handphone, insya Allah hari ini ada. Bahkan para ulama itu juga tidak mau ketinggalan. Jadi Quran sekarang sudah dimasukkan di HP. Quran pun variannya banyak, mulai Quran terjemah dan juga Quran dan tafsirnya itu ada. Bukan hanya itu, kitab-kitab besar sekarang juga sudah bisa diakses secara langsung di aplikasi-aplikasi tertentu. Aplikasi tertentu.
Isinya kitab, isinya pengetahuan banyak sekali. Artinya kecanduan HP ya belum tentu keliru. Kontennya apa dulu? Kontennya apa dulu? Nah kalau kontennya positif, ya tidak masalah. Apalagi kalau baca Quran. Jadi buka HP untuk baca Quran. Dengan baca Quran, baca HP tau betul. Tapi iki sing tak baca Quran. Memang buka HP, tapi yang dibaca adalah hadis Nabi. Yang dibaca adalah Al-Quran di bawah. Ya baik kan? Lalu ini kalau ada teman-teman yang sedang umroh, ada teman yang sedang haji atau sedang apalah, kemudian minta apa? Pulau mau diparingi apa sih bisa dibaca? Saya kirim lewat HP, itu bisa diakses, bisa dibaca. Dan tentu bacanya kan juga pakai HP. Leha apa ini kan kan kesulitan juga. Oh sekarang sudah ada yang praktis. Kenapa yang praktis kita tidak ambil? Termasuk baca Quran. Termasuk muwatta. Muwatta itu di HP saya ini ada 10 lebih muwatta. Muwatta sesopo banyak. Jadi artinya Bapak Ibu, Quran dengan HP itu bisa disatukan. Bisa kok Bapak Ibu. Saya kalau ngaji ya saya pakai HP. Ini tadi Quran. Terus ada tafsirnya. Ada terjemah Yormo. Yang penting divalidasi saja. Yang penting validasi. Bahwa kita bisa menggunakan media itu untuk sarana. Sarana baca Quran. Enak lho Bapak Ibu. Jenengan ning dalan. Niki ning dalan. Daripada ngomongke dengan mau pakai headset umpamanya. Ngomongke portal bisa. Atau ngomongke pengajian bisa. Loh, saya itu kalau di jalan raya, kalau pakai mobil, itu saya biasanya mendengarkan sesuatu. Jadi kadang HP ini sesetel. Kalau enggak saya dengerin radio. Kalau enggak maca dhewe. Nah kok nek lali piye maca Quran, buka HP ini. Kan ketok. Wah ora iso minggu sedina. Minggir nek mobil minggir bangunan baru. Tak. Oh ini jalan lagi. Artinya kan bisa. Antara media sosial dengan membaca Al-Quran itu bisa dikorelasikan, bisa dihubungkan kalau kita mau. Nah, jadi sesungguhnya bukan hal yang jelek, bukan hal yang jelek. Jadi kan bisa kok mengkorelasikan itu. Anak saya yang nomor 2 itu kan saya suruh ngapalin juz amma. Masih kecil kan. Susah nek ngapal dhewe. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Ditulurno wis pokoke diumuke, diripit bolak-balik wis seberapa jam didengerin. Suwe-suwe apal dhewe. Loh, artinya kan membaca Quran lewat ini kan bisa. Bisa. Enak kan itu. Apalagi Quran cukup ngomong kisah ayat di bulan baleni Yasin wal Qur'anil Hakim. Nanti kipo karena kan kesel ngomong ya didengerin. Setelah itu di bulan baleni insya Allah hafal diri. Asalkan ngomongnya konsentrasi. Berarti kan handphone media sosial bisa jadi alat bagi kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Bisa. Jadi begitu. Artinya kalau pembandingnya begini, maca Qur'ane sedina 5 menit, maca HP ini sedina saja. Yo sik HP sing ngendi sik? HP yang mana dulu? Kalau HP-nya jelek, ya
Jadi kita itu kan menggunakan kaidah al-muhafadzah ala al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga tradisi selama ini yang baik, tapi kita tidak menolak dengan pembaharuan. Kita tidak antipati terhadap modernisasi, tapi kita manfaatkan modernisasi untuk kebaikan kita, kebaikan agama kita, antara kita dengan Allah menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Kalau begitu bisa kita manfaatkan. Yang penting proporsional secara baik. Nah ini ngaji nih, nyatanya ini juga di-upload di YouTube. Berarti kan ngaji di YouTube kan bisa saja. Cuma jangan menjadi panduan utama karena bagaimanapun tidak ada interaksi langsung. Tidak ada interaksi langsung. Kami sebagai media pembelajaran silakan, sebagai bahan tambahan, tapi sebagai sumber utama belajar jangan. Sebagai sumber utama belajar ya kita harus tetap datang ke majelis-majelis taklim, kita belajar secara langsung, karena ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ilmu itu pasti diperoleh dengan susah payah. Nek sing gampang biasanya juga itu sing penting-penting. Mesti kudu ada, kudu kosong. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang mudah didapatkan. Ya, jadi semuanya pasti ada proses kesulitan. Walaupun sekarang buku banyak, terus kemudian tutorial banyak, apakah orang jadi pada ahli? Boten, yang ahli tetap yang serius, sing tenangan, sing bisa. Baca Quran juga sama. Sekarang kalau baca Quran banyak, tapi baca Quran yang benar ya hanya yang tenangan. Menurut saya Bapak Ibu, sebenarnya mungkin kalau dites baca banyak sekali bacaan Quran kita itu yang kacau balau. Kacau balau. Cuma kan ya wis harus buat ini. Tapi kan kalau kita mau cek kacau balau. Padahal kan buat balau banyak, panduan banyak. Kenapa? Karena kita kurang serius mungkin. Kita mungkin kurang tenang. Tapi pada dasarnya tetap kudu tenang. Kudu tenang. Ngaji ya kudu tenang. Nah, ibadah ya kudu tenang. Sing boten tenanan, sing boten itu sing sama mestinya. Nih, jadi Bapak Ibu mengenai judul kita pada malam ini saya ingin sampaikan 3 tadi. Yang pertama, monggo bijak dalam bersosial media, gunakanlah cara-cara yang benar, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di media sosial. Buang monggo tinggalkan, nek ono berita apa-apa aja selak di-share, tapi diwaca dhisik. Nek diwaca dhisik terus wah iki kok ya apik, monggo dicek lagi apik aja buang, aja ngapusi, aja gak bener, tiwas kene semangat sebetulnya salah kan sakit. Kita harus lebih waspada pada hal tersebut. Tapi kalau memang bagus ya sampaikan aja. Terus berikutnya Bapak Ibu, Al-Quran dengan media sosial itu ya sedikit banyak ada kesamaan, sama-sama sebagai sarana komunikasi. Dan dengan pengen interaksi intens dengan Allah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Nah, media sosial itu bisa menjadi sarana, baik sarana kemaksiatan maupun sarana kebaikan. Nah, kalau panjenengan pandai dan cerdas menggunakan teknologi kekinian, maka insya Allah itu akan membawa kebaikan. Jangan menolak kemajuan, jangan menolak teknologi. Jangan sekaya orang Kristen dulu, Galileo dihukum mati karena tidak sesuai dengan pandangan umum orang. Itu kan orang yang jujur, tidak mau menerima keterbukaan, tidak mau menerima kemajuan, tidak mau menerima perubahan. Coba lihat itu banyak perusahaan besar tidak menerima kemajuan. Nokia habis oleh Samsung karena tidak mau menerima perubahan.
kita juga sama skala mikro, nanti kalau tidak menerima perubahan ya pasti akan binasa. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.